Kira-kira kalau penulis Bible atau penulis informasi atau semua pewarta yang ada pada masa itu, kitabnya atau bukunya sampai di tangan kita hari ini, selayaknya Lukas, Markus, Matius, Yohanes, kira-kira menurut saudara ada tidak dari catatan-catatan mereka ini yang akan mengatakan itu Yudas? Kalau ditanya kira-kira, saya nggak bisa jawab ya Bang. Ya, karena Paulus mengatakan, aku heran begitu cepat engkau berpaling kepada Injil-Injil lain. Berarti ada Injil lain. Sedangkan kalau Lukas, Markus, Matius, Yohanes menuliskan yang disalib itu adalah Yudas, kira-kira apakah Romawi Katolik bisa menerima empat buku ini? Bang, itu udah pakai asumsi Bang. Kalau udah pakai kira-kira itu kan jelas sekali bahwa di keempat Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ditulis bahwa yang disalib adalah Yesus Kristus, begitu kan? Nah, tadi saya tanya di mana, di kitab mana ditulis bahwa yang disalib adalah Yudas, begitu. Karena mohon maaf sebelumnya, saya baca tafsir dari Quran, daya Qurannya teman-teman Muslim itu mengatakan bahwa kalau nggak salah tafsirnya Ibnu Katsir itu mengatakan bahwa yang disalib adalah salah satu dari ke-12 Hawariyun yang paling muda. Siapa itu? Yohanes. Kalau dibilang usia paling muda harusnya Yohanes. Gitu ya? Iya. Nah, itu menurut tafsir kitab Anda sendiri ya. Oke, baik. Itu artinya tafsir. Gini, ya sebentar itu Bang. Tafsir. Artinya begini Bang, dari teman-teman Muslim pun tidak ada kesepakatan bahwa yang disalib itu Yudas. Saya kemarin berapa bulan lalu pernah debat sama siapa? Ibu Michan kalau tidak salah. Dia mengatakan yang disalib itu adalah Yesus Barabas. Kalau saya pernah dengar juga Ustadz Munsir Situmorang mengatakan bahwa kalau ada yang berpikiran bahwa Yudas yang disalib itu mengikuti pelajaran dari Israel. Terus saya mengikuti juga Kainama. Kainama mengatakan bahwa dia malah mengatakan yang disalib itu Yehohanan katanya. Terus berubah lagi, yang disalib itu bisa jadi Simon dari Kirene. Sekarang Anda berdiskusi dengan Gurunda. Silahkan lanjut. Gak usah lagi bawa yang lain. Jadi gini Bang. Depan silahkan. Ya maksudnya saya di dalam teman-teman Muslim pun tidak ada kesepakatan. Itu tidak penting karena tidak terkait dengan akidah secara primer dan sekunder. Yang kami imani ini adalah Nabi Isa selamatkan, tidak ada penyaliban, selesai. Karena efek terhadap penyaliban ini tak ada untuk iman, tak ada untuk keselamatan. Semata-mata dalam iman kami yang disalibkan ini adalah orang yang menggantikan Nabi Isa yang telah membuat makar terhadap Nabi Isa alaihissalam. Lalu kalau dia adalah si A, si B, si C, apa hubungannya dengan kami? Tak ada hubungannya dengan ilmu fikih, tak ada hubungannya dengan ilmu qiraat, tak ada hubungannya tentang akidah, tak ada sama sekali. Nah, kalau Anda bertanya tentang tafsir, ini saya tidak akan menunjukkan tafsir, saya menunjukkan dalil di dalam kitab saudara yang Anda imani sebagai firman Tuhan dari kitabnya orang Yahudi yang dipakai, yang digunakan oleh bapak-bapak gereja sebelum Bapak. Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Menurut saudara, ini kitabnya orang Yahudi ya, bukan untuk Roma Yunani. Menurut saudara, Ulangan 21 ini, nomor 22 sampai nomor 23, ini cocok untuk Yesus atau ini cocok untuk Yudas? Ingat, Yesus dan Yudas sama-sama memiliki kitab ini. Yesus dan Yudas sama-sama Bani Israel. Yesus yang Yudas sama-sama keturunan Yakub. Kira-kira di antara dua oknum ini, yang mana yang cocok untuk menerima hukuman dari Tuhan?
apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Menurut saudara, ini firman Tuhan ini cocok di sini Yesus atau Yudas? Pakailah akal sehat. Silakan. Oke, saya jawab ya Bang. Menurut saya itu tidak cocok kepada Yesus. Yang kedua, dan tidak cocok kepada Yudas. Kenapa? Karena tidak ada kesalahan Yudas yang sepadan untuk hukuman mati. Terkutuklah orang yang makan suap. Iya, tapi dia nggak sepadan harus dengan hukuman mati, Bang. Yang sepadan dengan hukuman mati kalau menurut ya di dalam itu kalau udah menyekutukan Tuhan, berbuat zina, itu yang sepadan dengan hukuman mati kan, Bang? Amsal 21:18, orang fasik dipakai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Iya, itu kan bukan di Taurat, Bang. Itu Amsal, Bang. Cocok, tapi Yesus mengatakan di dalam Lukas 24:44 harus tergenapi tentang aku yang tertulis di dalam kitab para nabi. Oh iya, saya setuju itu. Saya setuju. Pembuatan tentang Yesus ini tulisan siapa nih, Bang? Amsal ini? Amsal itu tulisan Salomo. Nah, berarti masuk ini kan? Salomo bukan nabi, Bang. Siapa Salomo bilang? itu raja. Coba cari aja, Bang, di mana Nabi Salomo. Kalau dibilang di dalam bilangan, di situ dijelaskan, jika ada di antaramu seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepadanya dan akan berbicara kepadanya melalui mimpi. Jadi Amsal ini menurut saudara karangan. Amsal dia dikasih hikmat. Salomo memang raja berarti dia hikmat. nabi. Semua orang yang dikasih gini, Bang, yang punya hikmat gak cuma itu. Bahaya itu kalau semua orang bisa dikasih hikmat menulis sebuah buku kayak gini. Albert Einstein itu dikasih hikmat loh, Bang. Dia juga setara dengan Salomo. Dia disebut nabi nggak? Enggak, oh, tidak. Kalau orang yang disebut nabi itu, dia diberi penglihatan dan Tuhan berbicara kepadanya. Kata nabi itu asalkan dari nubuatan, Bang. Profesi. Jadi Salomo itu tidak sedang profesi dia. Dia mendapatkan ilham dari Tuhan, iya. Sekarang coba tanya praktisi Torah, praktisi Yahudi, benarkah Salomo ini bukan seorang nabi? Dia raja. Itu dulu. Bang. Kalau menurut teman-teman Muslim, ya Salomo adalah nabi, tapi di Alkitab dijelaskan dia adalah raja, Bang. Loh, kalau dia raja seperti Daud kan? Daud juga bukan nabi. Kalau Daud ada ditulis seorang nabi. Kalau ini bukan. Bukan, karena nggak pernah ditulis dia seorang nabi. Kalau tapi dia Daud menerima firman Tuhan. Iya, Bang. Murid-murid Yesus juga terima firman Tuhan, tapi nggak pernah dipanggil nabi. Dari mana Anda mengatakan murid-murid Yesus menerima firman Tuhan? Ya dia dengar tiap hari perkataan Yesus sendiri, bukan firman Tuhan itu. Yesus menyampaikan firman Tuhan kepada murid-muridnya, bukan kepada Lukas, bukan kepada Matius, penulis Markus, penulis Yohanes, bukan kepada Paulus, tapi murid-murid yang teraniaya oleh Paulus, the gang. Loh, kan saya tadi nggak ngomong tentang mereka, saya ngomong. Iya, oke. Jadi ini kitab Amsal ini kitab apa ini? Termasuk kitab apa dia ini? Masuk kitab ke dalam hikmat, kitab Bang. Apa dia ini? Itu kalau di dalam itu kalau nggak salah itu kitab syair berarti, Bang, masuknya. Syair? Iya. Bukan firman Tuhan. Kitab syair dia bukan firman masuk Tuhan. Masuk dalam Tanakh, tapi dia bukan Nevi'im. Nevi'im itu kan nabi. Firman Tuhan ini, kitab Amsal ini bukan firman Tuhan. Firman Tuhan, Bang. Oh, firman Tuhan. Firman Tuhan. Tapi ditulis oleh orang biasa. Ditulis oleh seorang raja yang berhikmat, dikasih hikmat lebih sama Tuhan. Jadi dia kan pengkhotbah, terus Amsal, terus Kidung Agung itu adalah tulisan dari Salomo yang adalah inspirasi, saya pikir dari hikmat dari Tuhan gitu. Tapi itu bukan bicara tentang nubuatan. Coba kita tanya dulu tuan rumah, Dinda Yonatan Nandar, monitor. Ya, Gurunda.
Pernah dengarkan dari praktisi Torah kalau Salomo ini bukan nabi? Kalau Solomon, Nabi Sulaiman, Solomon itu memang di dalam secara eksplisit di dalam apa? Di dalam tanah Torah Nevi'im Ketubim tidak ada tertulis sebagai nabi. Cuma kalau kita lihat di dalam Torah CBLP dia adalah nabi. Makanya tulisannya makanya di dalam tulisannya apa namanya itu? Ada Amsal, ada Kidung Agung, ya. Itu dijadikan sebagai salah satu firman Tuhan. Kan tanah itu singkatan Torah Nevi'im Ketubim. Semua Ketubim itu adalah firman Tuhan. Makanya orang-orang Kristen sendiri mengenal 3 sola Scriptura, Gracia, dan sola fide. Sola Scriptura itu meyakini bahwa Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu adalah firman Tuhan. Salomo meskipun secara literal tidak tertulis, tetapi di dalam Torah CBLP, di dalam keyakinan orang Yahudi adalah sebagai raja dan sebagai nabi. Itu di Bunda Rahmat tuh, lihat di situ. Gitu Gurunda. Dia termasuk dari 40 ya, salah satu dari 48 nabi Yahudi. Menurut Rasi, betul yang disampaikan Akhi itu. Iya. Rasul. Jadi Salomo ini bukan nabi, tapi Paulus rasul itu. Iya. Oh. Ya. Nabi Yahudi ini termasuk dari 48 nabi Yahudi. Jadi gini Bang, tadi kan Abang bilang tentang di dalam apa? Ulangan 21 apa kalau nggak salah ya? Iya. Iya. Nah, oke ya. Jadi hilang konten saya. Oke. Nubuatan tentang Yesus itu bukan cuma di situ, Bang. Ada banyak nubuatan Yesus dalam Taurat. Termasuk inti dari Taurat itu adalah Yesus sebenarnya. Inti dari Taurat atau itu doktrin. Ending dari Taurat adalah kesalahan kita ditebus dengan penumpahan darah. Mana dalilnya itu di Taurat? Ya memang Taurat begitu, Bang. Ya coba tunjukkan. Ini kan yang kemarin kita bahas. Tunjukkan di dalam Taurat Tuhan pencipta langit dan bumi minta penebusan dosa dengan darah manusia. Saya nggak bilang darah manusia dari tadi, Bang. Saya bilang di dalam Torah itu ada penebusan dosa dengan penumpahan darah. Tapi darah apa, darah Bang? Hewan. Darah hewan. Yesus darah hewan. Sebentar, Bang. Saya jelasin dulu ya. Jadi darah hewan itu berupa domba atau kambing atau lembu begitu yang tidak bercacat. Nah, itu gambaran dari akan datang seseorang yang adalah disebut sebagai anak domba Allah yang menyelamatkan dosa dunia. Itu yang disebut kepada Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Waktu Yohanes Pembaptis lihat Yesus, Yohanes Pembaptis langsung bilang bahwa dia ini adalah anak domba Allah penghapus isi dosa dunia. Jadi kalau bicara tentang nubuatan Yesus di Torah pun ada. Nubuatan Yesus di dalam kitab Nabi-Nabi ada, di kitab Mazmur ada. Jadi nggak bisa terpaku hanya di satu ayat tadi itu, Bang. Enggak, kita harus terpaku di situ. Kalau begitu, Paulus mengutip dari mana? Galatia 3 nomor 13 itu dikutip dari mana? Ya memang jadi gini Bang, dengan Yesus mati di kayu salib, dia yang menanggung dosa dunia, dia yang tidak berdosa, menanggung dosa dunia, menjadikan dirinya terkutuk gitu Bang. Makanya dikatakan di Galatia itu, terkutuklah orang yang mati di salib. Pada dasarnya, Yesus yang menanggung dosa dunia ini Bang. Dia yang adalah suci. Di mana ada dosa untuk dunia? Di mana itu Bang? Anda dapat ilmu dari mana ini semua ini? Ada nggak dalilnya gitu loh? Kalau bicara dalil, tadi saya juga udah tanya dalil sama Abang. Ini ulangan 21 dalilnya. Dalil yang Abang tadi sampaikan itu adalah tafsir Abang tentang loh, ini ayat-ayat bukan itu. tafsir. Anda sendiri mengatakan ini tidak cocok untuk Yesus. Kan? Anda sepakat kan itu? Iya.
Nah, sekarang kalau ini bukan yang menjadi rujukan Paulus dalam Galatia 3 nomor 13, lalu yang mana tertulis di mana? Kan dikatakan oleh Paulus, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang. Itu tertulis di mana? Coba bantu saya. Di mana itu Pak tertulis? Kalau tentang ayat itu memang Paulus mengutip itu. Kenapa? Mengutip ini kan? Iya, betul. Betul. Sekarang Anda mengatakan ini tidak cocok untuk Yesus. Begini Bang, kalau dari kata-kata katakan bahwa orang benar tidak mungkin itu saya setuju. Tapi pada kenyataannya Yesus memang dibuat oleh, kan abang tahulah cerita itu, pasti abang juga sering baca Alkitab bagaimana kemudian memang tidak ditemui kesalahan di dalam Yesus, tapi kemudian orang banyak meminta supaya Yesus disalibkan. Orang banyak meminta supaya Yesus disalibkan. Kira-kira Tuhan melanggar enggak perintahnya ketika dia mengatakan akan menyelamatkan orang yang dicintai, yang dikasihi? Pada kasus tertentu, kasus penyelamatan ya itu memang terjadi Bang. Penyelamatan? Ya kasus penyelamatan Bang. Penyelamatan apa? Gini loh Bang, tadi kan saya udah bilang bahwa di dalam perjanjian lama penyelamatan manusia atau penebusan dosa harus menggunakan domba atau binatang yang tidak bercela, ya kan? Abang pasti tahu tentang itu. Dan itu digenapi dengan Yesus. Yesus adalah... Tolong tunjukkan dasar pijakan Anda mengatakan digenapi Yesus itu dari firman Tuhannya itu di mana tertulis? Ya, tadi kan saya udah bilang bahwa... Di mana? Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah. Iya kan? Yang saya minta ini adalah kitab yang tertulis, kata Yesus, harus digenapi tentang aku semua yang tertulis di dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Mana? Di dalam Taurat itu Bang, ya, inti dari Taurat itu adalah karya penebusan. Ya itu kalau cuma ngomong kayak gitu juga semua pun bisa. Mana tertulis? Yang harus tertulis Bang. Mana tertulisnya? Ada banyak, termasuk Ulangan 18:18 juga bisa. Ulangan 18:18 itu tentang apa? Seorang nabi yang datang sama seperti Musa, nggak nyambung itu Bang. Kok nggak nyambung gimana? Itu juga nubuatan tentang Yesus. Tentang penebusan dosa Bang, jangan kemana-mana. Tentang penebusan dosa mana? Jadi gini ya, ada yang namanya apa tuh penggambaran Bang. Alamak. Ada namanya penggambaran. Jadi anak Yesus itu adalah gambaran anak domba yang disembelih di perjanjian lama. Itu kata Yohanes. Kalaupun Anda mengikuti itu Bang, ini tak ajarin. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yehezkiel 45 nomor 22, dosa untuk seluruh negeri itu yang disembelih itu lembu, bukan domba. Imamat 4 nomor 13 sampai nomor 14, jika satu orang Israel berdosa, ya, jika semua orang Israel berdosa, semua orang Israel nih yang berdosa, maka korbannya adalah lembu jantan. Imamat 4 nomor 27 sampai nomor 8, jika rakyat jelata yang berbuat dosa, maka korbannya adalah kambing betina, domba betina. Imamat 4:22 nomor 23, domba jantan itu hanya diberikan untuk satu orang pemuka aja, pemuka Israel. Kalau untuk satu ekor domba itu diperuntukkan untuk menebus dosa pemuka orang Israel atau tokoh atau imam orang Israel. Itu data di kitabnya orang Yahudi. Jadi kalau Yesus Anda ibaratkan seekor domba yang disembelih, dia itu dikorbankan untuk satu orang imam. Kalau untuk seluruh orang Israel, satu ekor sapi untuk seluruh orang Israel. Untuk seorang rakyat jelata dari Bani Israel,
1 ekor domba betina. Untuk 1 orang bangsawan Israel atau imam Israel 1 ekor domba. Lah Yesus domba untuk 1 orang dong. Ya dibedakan bang. Dibedakan. Domba Asumsi biasa. lagi kan? Asumsi lagi. Pemutarbalikan fakta. Firman Tuhan dibantah. Firman Tuhan dalam imamat dibantah. Dalam Yehezkiel 4 dibantah. 45 dibantah. Lalu kita harus mengikuti asumsi. Tadi kan saya nggak pakai asumsi, justru saya kasih dasar 4 Injil itu mengatakan hitam di Ya, atas 4 putih. Injil. Itu kan mengatakan- kitabnya orang Roma, Bang. Yang kita minta ini firman Tuhan. Kok bisa jadi kitab orang Roma sih? Lalu kitabnya siapa itu? Ya murid-murid Yesus. Ya lama. Sudahlah, Bang. Kita jujur-jujuran aja dulu. Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, apa dosa Yesus? Kok dia yang harus menggenapi ini? Jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang, tetapi harus engkau menguburkan dia pada hari itu. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan. Jadi korban yang digantung ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Benarkah Yesus dikutuk oleh Tuhan? Karena menanggung dosa dunia, ya dia menerima kutuk, Bang. Berarti Yesus ini menjadikan adalah dirinya berarti Yesus ini orang terkutuk. Ya, ketika menanggung dosa dunia, dia menjadikan dirinya Bang, terkutuk. bukan dosa dunia, Bang, di sini. Itu Kristen punya, itu produk Kristen. Ini di sini seseorang berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati. Dia yang berbuat. Yesus emang ada perbuatannya yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, justru itu, Bang. Karena dia tidak, Bang. Maka dia yang bisa menebus dosa. Dia tidak Di tidak ada mana dosa. dalilnya? Yesus tidak berdosa. Berarti membantah firman Tuhan di Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang suci. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Kok di sini malah dibunuh? Yang mana yang benar? Tuhan mengatakan jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan membunuh orang yang benar. Kok Anda jadikan di sini Yesus? Bang, kalau baca tentang di dalam perikot itu kan aturan kepada bangsa Israel, Bang. Itu yang berlaku umum pada saat itu. Begitu sama lah sebenarnya di Indonesia juga aturannya begitu kan, nggak boleh menghukum orang yang nggak bersalah. Iya, memang betul. Itu kan begitu kan. Terus dari mana konsepnya membunuh orang bersalah, membunuh orang yang tidak bersalah untuk orang yang bersalah? Itu konsep dari mana? Ya memang Yesus. Jadi begini, Yesus jangan pakai ayat yang itu, Bang. Karena Maksudnya gimana Ya. ini? karena Yesus mengatakan harus tergenapi tentang dia dalam kitab Taurat. Iya. Dan itu nggak bisa diarahkan hanya kepada Yesus, karena itu berlaku umum buat orang Israel pada masa itu bahwa ya tidak boleh menghukum orang yang bersalah. Nah, Yesus sendiri orang yang tidak bersalah kenapa dihukum? Ya karena dia harus menebus dosa manusia, menebus Dari kesalahan mana orang. konsep nebus dosa manusia dengan membunuh manusia? Dari mana konsepnya, Bang? Yesus sendiri bilang Mesias itu harus mati. Alamak. Yesus sendiri yang bilang. Di mana konsepnya menebus dosa dengan mengorbankan manusia yang benar? Ya. Jadi di perjanjian lama itu adalah gambaran sesuatu yang akan terjadi di dalam perjanjian baru, Bang. Makanya di kitab kami perjanjian lama, kami juga harus belajar perjanjian lama, Bang. Walaupun kami tidak harus mengimaninya karena kami harus belajar loh. Begini, Bang, urutannya. izinkan saya, Bang, berbicara. Dikatakan begini di dalam Matius 24 nomor 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Siapa yang dimaksud pembinasa keji ini? Menurut Nabi Daniel, kita baca Daniel 12 nomor 11. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkannya dewa-dewa kekejian yang membinasakan. Ini menurut saudara, yang menghentikan korban sehari-hari berupa hewan kambing tadi itu siapa?
Setahu saya berhentinya itu setelah Kaisar siapa ya? Saya lupa, yang menghancurkan Yerusalem tahun 70 tahun 70 Masehi itu. Berhentinya bagus. korban itu. Bagus. Artinya abang tahu. Artinya abang ngerti. Ngerti berarti abang ini. Bahwa pembinasa keji itu adalah yang menghentikan kurban hewan-hewan tersebut. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkannya dewa-dewa. Anda paham dewa ini teos. Teos ini merujuk kepada Romawi Yunani. Makanya yang ada dalam kitab saudara itu teos, dewa, dewa. Ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan. Itu yang muncul setelahnya kemudian. Maka agama Kristen itu berpusat di pusat pengajaran penyembahan kepada dewa-dewa. Daniel 11 nomor 31, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Menegakkan kekejian yang apa ciri-cirinya? Menghapus korban sehari-hari. Dan Yesus mengatakan yang dikatakan oleh Nabi Daniel, berarti ini menghapus korban hewan, menggantikannya dengan korban manusia. Inilah yang dimaksud menegakkan kekejian yang membinasakan. Siapa yang beriman kepada korban berupa manusia pasti binasa. Lalu kemudian dalam Daniel 9 nomor 27, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang untuk selama satu kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ini yang disebutkan oleh Yesus dalam Matius 24, Matius 15 tadi. Itu bicara tentang antikris akhir zaman, Bang. Loh kok jadi akhir zaman pula nih? Siapa yang memberhentikan korban sehari-hari? Ya memang dilakukan oleh abad 7 itu ya. Abad 7 tahun 70 Masehi itu ya. Iya. Siapa bang? Jenderal Titus kalau nggak salah ya. Yang memberhentikan kemudian korban sehari-harinya Bani Israel itu siapa? Anda kan tadi mengatakan dengan korban sekali, karena dia adalah darah yang suci yang tidak punya dosa. Itu ajaran dari mana bang? Itu penggenapan dari Torah, ya, penggenapan Bang. dari Daniel, betul. Penggenapan dari Torah, Bang. Iya, penggenapan dari kitab Daniel. Betul. Loh, Yesus sendiri mengatakan kok dalilnya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, dan ini perkataan Yesus ke muridnya. Berarti seangkatan pembinasa keji ini dengan murid-murid. Tolak ukurnya di situ. Nah, makanya saya berkata, ini Paulus ini siapa? Bapaknya kita tidak tahu, ibunya kita tidak tahu, tiba-tiba muncul menerima korban yang disajikan oleh iblis, lalu dijual keluar, mengajarkan bahwa ini adalah keselamatan. Iblis loh bang, yang merasuki Yudas, iblis yang merasuki imam kepala, mahkamah agama, orang-orang Farisi, orang Yahudi, ahli Taurat, sehingga Yesus itu ingin disalibkan. Iblis yang merasuki mereka, iblis ya, betul, yang menginginkan betul, itu. Betul. Sekarang Paulus ini siapa? Apanya iblis? Duta besarnya? Paulus Rasul Yesus. Rasul Yesus. Ya. Kata siapa bang? Kata Alkitab. Itu udah bahasa udah bahasa orang tidak tahu dasar ini. Kenapa Anda menyepelekan Yesus? Maksudnya? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 ini? Satu di antaramu iblis. Di mana Yesus mengatakan memilih Paulus? Waktu di dalam Kisah Para Rasul. Nah, berarti Lukas yang menceritakan kan? Iya. Apanya Lukas dengan Paulus ini hubungannya apa? Teman sekerja mungkin. Nah, teman sekerja.
Ada nggak mereka teman sekerja dengan Yesus? Siapa? Dua orang ini. Jadi baca aja di Kisah Para Rasul 11 itu Bang, bahwa Ya, itu kan cerita orang itu Lukas, akan Bang. ya Bang, artinya susah kita diskusi kalau setiap saya ngomong tentang kitab-kitab saya di Injil, terus Anda bilang, oh itu menurut ini. Susah kita diskusi Bang kalau begitu. Bukan susah. Sekarang permasalahannya Yesus mengatakan antikristus itu sejaman dengan dia. Penyesat itu sejaman dengan dia. Jadi kita mau ambil kitab yang mana ini? Sementara di situ dikatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat suci, tempat kudus, rasul. Kedudukan rasul itu tempat suci. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Apa lanjutan daripada Matius 24 itu Bang? Dikatakan apa? Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Ini pembinasa keji pernah nggak mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Pernah kan? Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kalau orang pilihan aja bisa mereka sesatkan, apalagi saudara-saudara yang hanya manusia biasa. Camkanlah kata Yesus, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kalian. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ya Mesias ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah yuk, siapa pembinasa keji yang dimaksud? Yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun dan mengaku ketemu Yesus di dalam bilik. Ini siapa? Pembinasa keji, membunuh manusia, membunuh akal manusia. Siapa dia? Bapaknya kita tidak tahu, orang tuanya kita tidak ngerti siapa. Tiba-tiba dia menghadiahkan 14 buku. Paulus itu orang Ibrani asli Bang, suku Benyamin. Kata siapa? Loh, di Alkitab Bang. Oke, Filipi 3 nomor 5. Oke. Sekarang kalau Anda mengatakan dia dari suku Benyamin, Anda baca Kejadian 49. Bagaimana Yakub meramalkan ke-12 murid anaknya. Tiba sampai Benyamin, apa kata Yakub? Baca di Kejadian 49 nomor 27. Benyamin, iya ayah, ketahuilah olehmu wahai Benyamin, kelak keturunanmu akan berlaku seperti serigala. Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada siapa? Serigala. Kata Yakub, keturunanmu itu akan berlaku seperti serigala. Dia merampas harta rampasan lalu membagi-bagikan. Yesus pun mengatakan hal yang sama. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang untuk kau jadikan orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa yang dimaksud oleh Yesus? Orang yang seangkatan dengan dia. Tertulis di mana? Matius 23 nomor 15, endingnya di nomor 36. Siapa orang Farisi, orang ahli Taurat yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, meninggalkan Yerusalem, mentobatkan orang-orang untuk menjadi pengikutnya? Siapa? Orang Farisi, orang Benyamin, merampas Taurat dan membagi-bagikan kepada Vatikan Romawi. Itu siapa? Vatikan. Siapa Bang? Saya ingin abang ini jujur. Kristen mula-mula sahabat. Kalau mau itu, ya oke lah, silakan. Kristen mula-mula Bang itu agama mana? Di mana? Yang mula? Kristen itu di Antioquia. Istilah Kristen ya disebut pertama kali. Iya, di Antioquia mereka sudah menggunakan kitab Taurat? Ya. Belum. Mereka masih menggunakan surat-surat dari Paulus. Nanti di Vatikan Romawi baru kemudian agama Katolik itu dijadikan resmi sebagai agama kekaisaran. Diambillah kitabnya orang Yahudi
sebagai rampasan perang untuk dibagi-bagikan kepada seluruh bangsa di luar bangsa Yahudi. Padahal Taurat itu dikatakan apa? Yeremia 31 nomor 31, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Ulangan 33 nomor 4. Hukum yang datang kepada Bani Israel kepada Musa hanya berlaku untuk Bani Yakub. Mazmur 147, hukum-hukum yang datang kepada Yakub, aturan-aturan yang datang kepada Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Siapa yang merampasnya ini? Keturunan Benyamin. Keluar meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang-orang menjadi pengikutnya dan menjadi orang neraka. Baca Matius 23 nomor 15, Bang. Oke. Jadi saya jelasin dulu, Bang. Jadi Silakan. Paulus itu yang keliling dunia itu dia menyebarkan bukan ajaran Farisi, Bang. Dia menyebarkan ajaran Yesus, ajaran Kristus. Di mana Yesus mengajarkan untuk meninggalkan hukum Taurat? Di mana Yesus mengajarkan hukum Taurat itu adalah kotoran? Yesus berkata bahwa aku tidak meniadakan, tapi aku menggenapi hukum Taurat. Menggenapi itu artinya menghapuskan, membatalkan. Jadi kalau sudah tergenapi, Yesus berikan hukum baru, hukum kasih. Tidak, menggenapi Yesus, itu artinya melengkapi, menyempurnakan, iya. Pak. Menyempurnakan Ayatnya. hukum itu. Ya, sebentar saya baca ayatnya. Silakan. Mana ini? Ingat Lukas 16:17, kata Yesus, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Oke, saya baca ini ayatnya, Bang, ya. Silakan. Matius 5 ayat 17-18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Bukan meniadakan, Ya. tapi menggenapi. Karena Kalau aku bukan berkata kepada- meniadakan, Sebentar, Bang. Ayat 18 belum saya baca, Bang. Ya, Karena itu silakan. aku berkatamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota titik pun tidak akan ditiadakan sebelum semuanya tergenapi atau semuanya terjadi. apa yang terjadi? Bang, Apa yang terjadi? ya penggenapannya. Iya, langit dan bumi. Bukan, Bang. Loh, Jangan salah. Anda yang membacanya, Jadi gini, Anda Bang. yang mengingkari. Gimana ini? Gini, Bang, ya ampun Tuhan. Iya, saya harus jelaskan memang. Aku berkata, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi ada dua. Iya, sebelum semuanya terjadi itu apa? Sabar, Bang, saya lagi jelasin, main potong aja, Bang, ini. Langit dan bumi lenyap. Bukan, Bang, sampai sebelum semuanya tergenapi. Yesus datang untuk menggenapi. Jadi Menggenapi itu apa? Maksudnya menggenapi itu apa, Bang? menggenapi kedatangannya untuk mati di kayu salib. Alah, Itu penggenapan larinya dari ke Dewa hukum Molok. Taurat. Kenapa lari ke Ya. Dewa Molok, Bang? Kan tadi saya bilang bahwa Matius 5 itu, Abang sendiri yang membaca kok di situ. Di situ Yesus mengatakan dengan sangat terang sekali, sebelum langit dan bumi. Artinya apa? Berarti sebelum langit dan bumi itu tiada, semua hukum Taurat itu tidak boleh kemudian dihapuskan. sebelum semuanya terjadi, sebelum Ya, semuanya sebelum- tergenapi. Jadi begini, Bang, Alamak. syarat untuk itu berakhir adalah ketika digenapi, Bang. Digenapi itu maksudnya dilenyapkan. Digenapi itu dengan kehadiran, kan Yesus di ayat 17 berkata, aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Bukan meniadakan, tapi menggenapi. Iya. Nah, terus Setelah digenapi, maka semua udah nggak berlaku lagi, Bang. berarti ditiadakan. Iya, kalau ditiadakan, Yesus gini, mengatakan, Bang, dengar, aku sabar datang sabar dulu, Bang. bukan untuk- Sabar dulu, Bang. Jadi, kalau ditiadakan langsung ngomong aja, ini nggak berlaku lagi, nggak bisa. Dia harus menggenapinya baru bisa. Menggenapinya dengan apa? Dengan memberi dirinya mati di kayu salib. Makanya itulah penggenapan. Setelah Taurat itu digenapkan, maka Yesus memberi hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Alamak. Makanya Inilah yang dikatakan
pemberitaan pembinasa keji. Anda berasumsi semua ajaran Paulus Anda jadikan sebagai acuan untuk memblokade ajaran Yesus. Di sini jelas, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Melainkan Aku untuk datang bukan untuk menggenapi. meniadakan, Tapi bukan untuk menggenapi. meniadakan. Tapi Tunggu. menggenapi. Oke, Iya, yuk. bukan untuk meniadakan, Tapi untuk menggenapi. tapi untuk menggenapi. Yes, Jadi betul. ini Taurat ini mau ditiadakan atau mau digenapi atau bagaimana? Digenapi oleh Yesus. Digenapi. Jadi Yes. kalau digenapi maksudnya itu dilenyapkan, Jadi setelah tergenapi, ditiadakan. ya buat apa lagi, Bang? Sudah berarti tergenapi loh. melanggar perkataan Yesus. Gimana logikanya ini? Taurat, Logikanya gimana? Harusnya Pak, harusnya kalau itu sesuai dengan Anda inginkan, harusnya Yesus mengatakan begini, jangan kamu menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi sebelum aku menggenapinya. Harusnya kayak gitu. Nggak bisa ngomong harus begitu, Bang. Ini yang tertulis adalah seperti Berarti ini. bertentangan. Sekarang begini, ini hukum Taurat menurut Yesus tidak untuk ditiadakan. Betul? Iya. Ah, Nah, melainkan untuk digenapi. iya. Terus kalau udah digenapi gimana, Bang? Berarti disempurnakan. Ah, bukan. Loh. Jadi maksud Anda digenapi itu hilangkan. Misalnya nih, Gini, Bang. kita punya duit 90.000, mau digenapkan menjadi 100.000. Jadi gimana tuh? Jadinya Nggak gitu, gimana? Bang. Nggak gini, Bang. Gimana? Jadi gini, di dalam Taurat itu ada nubuatan-nubuatan. Aduh, jangan ngajarin saya Taurat, Bang. Anda Aduh. tidak ngerti, Anda hanya mengasumsikan kitabnya orang kok. Anda hanya ingin menjual kemudian Yesus sebagai ajaran Paulus. Gak usah bawa-bawa, jangan ajarin saya Taurat. Sekarang ini permasalahannya, Pak. Anda punya uang 90.000, Anda ingin genapi menjadi 100.000, caranya gimana? Anda hilangkan yang 90, Anda tampilkan 10.000 gitu. Atau gimana ini? Nggak gitu maksudnya ayat itu, Bang. Lalu gimana maksudnya? Penggenapan Ini yang ada dimaksud- hukum-hukum Tuhan. Ini Gini, ada Bang, hukum-hukum gini, Bang. Tuhan. Jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, hukum-hukum Tuhan. Begitu genapi, hilang semua. Bukannya digenapi itu dilengkapi, disempurnakan, diutuhkan, dibulatkan. Gini, Bang. Kalau nubuatan digenapi itu artinya apa, Bang? Kalau nubuatan itu digenapi artinya dibuktikan. Terlaksana, kan? Terlaksana. Iya betul. Yes. Terlaksana. Ya sudah, sama apa Apanya yang yang sama? dinubuatkan di dalam Taurat itu telah tergenapi dengan kehadiran Yesus. Tergenapi dengan kehadiran Yesus. Yes, benar, sesuai dengan ayat ini kan? Ya, artinya kalau dia digenapi, benarlah perkataan Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan. Aku datang untuk untuk menggenapi. Artinya aku datang untuk menyempurnakan. Kalau ya oke lah. Kan begini, Bang. Jadi Misalnya gini, gini, dituliskan bahwasanya ada aturan-aturan seperti kemudian kita membuat rancangan. Rancangan itu adalah nubuat. Nubuat itu adalah ramalan. Nah, Yes. kita membuat rancangan-rancangan kemudian bikin bangunan. Setelah rancangan-rancangan ini tertulis, uraiannya segini. Misalnya kita berbuat untuk merancang untuk membuat sebuah bangunan. Tertulis rancangan itu digenapi dengan berdirinya bangunan sesuai dengan rencana. Betul? Maka apa yang tertuang di dalam nubuat terjadi dengan bangunan. Jadi yang tertulis di dalam nubuat ini terbukti dengan adanya bangunan. Nah, sedangkan yang Anda imani adalah rancangan sudah dibuat, nubuat sudah dibuat. Kemudian dihapuskan nubuat-nubuat itu dengan melahirkan sebuah hal yang tidak sesuai dengan nubuat. Contoh, mati di atas tiang salib. Mana nubuatannya? Mana rancangannya? Tak ada. Nebus dosa dengan darah manusia. Mana rancangannya? Ada. Tadi kan
Kan saya udah bilang, Bang. Mana rancangannya? Tidak Ada gambaran di perjanjian lama dan kemudian digenapi di perjanjian baru dengan kematian Yesus di kayu salib. Coba. Memang nggak tertulis di dalam perjanjian lama. Ya, lalu apa yang digenapi kalau tidak ada di dalam perjanjian lama dosa ditebus dengan darah manusia? Apa? Kan itu adalah gambaran, Bang. Kan tadi saya bilang itu adalah penggambaran. Ini penggambaran menurut paham Kristen Abang kan dari Paulus? Kok dari Paulus? Tadi saya udah bilang Yohanes Pembaptis itu bukan muridnya Paulus loh. Yohanes Pembaptis yang bilang ini anak domba Allah yang akan menangkap posisi dunia, itu bukan murid Paulus loh. Dari mana Anda bisa tahu bahwa itu ucapan Yohanes Pembaptis? Tertulis di Alkitab, Bang. Tertulis di Alkitab. Tadi Anda mengatakan bahwa Amsal itu bukan firman Tuhan. Sekarang pengakuan orang yang Anda tidak kenal, Anda mengatakan itu adalah firman Tuhan yang ditulis oleh kesaksian-kesaksian yang tidak jelas datangnya itu. Saya nggak bilang bahwa tadi Amsal itu bukan firman Tuhan. Saya cuma bilang bahwa Amsal itu bukan nubuatan. Aduh. Susah karena Anda kemudian ingin membantah Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Berarti apa yang tertulis di Taurat itu yang harus terlaksana. Ibarat rancangan bangunan, maka endingnya adalah berdirinya sebuah bangunan. Kan begitu? Yesus bilang bahwa aku memberikan hukum yang baru. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihlah sesama manusia. Di dalam kedua hukum itulah terdapat Taurat. Jadi Yesus simplified, menjadikan cuma dua hukum itu. Itu kan ada ayatnya. Kan Kasihi Tuhan itu gimana caranya, Bang? Kita kemana-mana sudah ini, karena saya ikuti alur doktrin gereja ini. Itu kasih kepada Tuhan itu gimana caranya, Bang? Iya, beribadah kepada Tuhan. Pandainya juga Anda beribadah kepada Tuhan. Dengan cara apa Anda beribadah kepada Tuhan? Aturannya mana? Beribadah kepada Tuhan itu mana aturannya? Beribadah itu kan menjadikan diri kita hambanya Tuhan. Iya. Maksudnya kan kalau di dalam konsep nabi-nabi, beribadah kepada Tuhan itu kan harus sesuai dengan kebenaran. Menyembah dalam kebenaran artinya menyembah kepada aturan Tuhan yang dibuat oleh Tuhan itu sendiri. Mana aturan ibadah? Mengasihi Tuhan itu kan Anda mengatakan ibadah kepada Tuhan. Mana aturan ibadah di dalam Kristen? Yesus pernah bilang begini kepada perempuan Samaria, kamu menyembah aku di bukit itu, sedangkan bangsa Israel menyembah di Yerusalem, di Bait Allah. Tapi akan datang waktunya di mana orang akan menyembah Allah diputar-putar dalilnya. Enggak, Bang, saya bilang Yesus tidak mengatakan nyembah aku. Diputar-putar sih. Nggak bicara tentang tempat, nggak bicara tentang bukan. Ini Anda mengatakan bahwasanya menyembah dalam kasih kepada Tuhan itu menyembah kepada Tuhan. Saya minta menyembah kepada Tuhan dalam agama Anda itu seperti apa? Mana aturan dari Tuhannya? Mana? Penyembahan itu adalah ketika kita menjadikan hamba. Menjadikan diri kita adalah hambanya Tuhan. Kamu nggak ngerti bahasa Indonesia ditanya, bro. Ini kan Anda mengatakan bahwa perintah itu terkumpul dalam dua simpul, kasih kepada Tuhan. Yes, betul. Tolong tunjukkan Kristen ini kasih kepada Tuhan. Apa pembuktiannya Kristen kasih kepada Tuhan? Lah, ya menjalankan ibadah, menjalankan perintah. Ibadah yang mana? Tuhan. Ibadah yang mana? Ibadah yang mana yang Anda lakukan? Ibadah, Bang. Ya ibadah kan adalah yang mana? Yang mana? Diri kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan katanya taat kepada Tuhan, ibadah kepada Tuhan. Berarti kalau ibadah kepada Tuhan berarti kan harus tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Benar kan? Iya. Nah, mana perintah Tuhannya yang Anda lakukan? Ya, di seluruh Alkitab itu perintah Tuhan. Ya. Loh, tadi Anda sudah batalkan seluruh Alkitab lagi. Katanya Yesus sudah membatalkan. Sekarang kembali lagi yang sudah dibatalin. Yang saya minta kasih kepada Tuhan itu mana di Kristen? Tunjukkan satu aja kalau ada.
kekristenan itu bukan sekumpulan agama dengan sekumpulan aturan-aturan, Bang. Berarti Anda memang betul-betul pengikut daripada pembinasa keji. Kan Itu mengasihi kan Tuhan menurut itu Abang. taat Silakan kepada aja. Tuhan. Alamak. Jadi begini, kekristenan itu bicara tentang hubungan, Bang. Saya tidak Hubungan. berbicara tentang itu. Yang saya minta pertanggungjawaban Anda memplesetkan perkataan Yesus yang mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Kok Itu saya hukum plesetin, utama. Yesus mengajarkan itu, kasih kepada Tuhan Allah itu adalah mengikuti semua perintah-perintah Tuhan. Ulangan 11 nomor 1, Yosua 55, Yosua 22 nomor 5. Kasih kepada Tuhan adalah taat, melakukan segala aturannya, hidup dengan setia menjalankan peraturannya. Itu dibilang kasih. Iya, oke. Nah, mana aturan Tuhan yang dilakukan oleh Kristen, sementara Kristen sudah mengatakan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan semua aturan Tuhan yang ada dalam kitab Torah. Lalu bagaimana cara Kristen kemudian untuk beribadah kepada Tuhan? Bukan membatalkan aturan, Bang. Alamak, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Ayo. Iya, membatalkan dalam arti yang tadi saya katakan bahwa menggenapi. Mulai lagi. Yesus Inilah yang dikatakan oleh Yesus. Oke lah, Bang. Daripada ini yang kita Yesus katakan debat ini. kusir, kita kembali ke pertanyaan saja. Saya yang awal aja tuh, Bang. Daripada muter-muter. Anda cuma- berasumsi membela pembunuh keji. Kok jadi berasumsi saya, Bang? Anda berasumsi. Saya minta dalilnya tadi. Mana? Dari tadi saya minta dalil. Semua yang Anda narasikan, mana dalilnya, mana dalilnya. Contoh, sekarang Anda beribadah menyembah Yesus. Mana dalilnya? Mengasihi Tuhan kan harus mentaati Tuhan. Harus ada perintah kan? Yesus Anda jadikan Tuhan. Mana dalilnya? Nyembah Yesus. Sembahlah Yesus, jangan sembah yang lain. Mana dalilnya? Iya, jadi kekristenan itu kan namanya Kristen, Bang. Orang-orang yang Lah yang mengikuti ditanya lah, yang Kristus. dijawab. Ya Ya, itulah sebentar dulu, akibatnya Bang. Inilah yang saya Sebentar dulu, katakan. Bang. Kan saya Inilah mau- yang saya katakan tadi mau di dalam jelaskan dari Matius versi Kristen, Bang. Matius 24 tadi kan saya sudah jelaskan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa, Anda ngerti pembinasa keji itu pembunuh akal. 1 Korintus 1 nomor 19. Aku Asumsi akan pembunuh membunuh akal. kecerdasan, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar. Jangan comot-comot ayat dong, Bang. Lalu Jadi, Kristen gini tidak loh. comot-comot kitabnya Yahudi. Jangan comot ayat terus kemudian di Anda luar tadi mencomot konteks, Matius Bang. 5 nomor 17, itu tidak mencomot. Maksudnya? Loh, Anda tadi ingin mengatakan bahwa hukum Taurat itu gagal, batal dengan Anda mencomot Matius 5 nomor 17. Jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan. Itu tidak mencomot. Enggak, memang konsepnya begitu, Bang. Ya sama, saya pun demikian. Saya juga mengatakan hal yang sama. Sementara Anda tadi di dalam Ulangan 21, Anda tidak bisa mendudukkan Yesus di sini. Di sini yang bisa duduk ini hanya Yudas. Nah, itu dia balik lagi ke Yudas, di mana dasarnya hitam di atas putih yang mengatakan bahwa Yudas. Oke, kalau saya buktikan ada? Oke, silakan. Oke, baik. Kita baca di dalam Amsal. Anda saya ingin sepakat Iya. dulu. Di Amsal Bang, 17. Bang. Tunggu. Nama, Saya minta tidak mau nama berasumsi. Daripada Anda berasumsi. Lebih baik Dengarkan dulu, saya. bro. Ya, oke lah. Amsal 17 nomor 23. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Kita setuju dulu. Menurut Amsal yang adalah Oke. firman Tuhan menurut saudara, orang Ya. fasik ini adalah yang menerima suap. Betul? Ya. Oke. Nah, Boleh. sekarang Ulangan 27 nomor 25. Di situ dikatakan dengan sangat jelas bahwa orang yang fasik ini adalah orang yang terkutuk. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah ayatnya, Bang? orang terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Ini masuk enggak di sini Yudas? Ya. Oke, Maksud lanjut tidak? aja, Bang. Lanjut, Bang. Enggak, saya tanya dulu, masuk enggak Yudas di sini? Bisa jadi, oke.
terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Oke. Ya, Lanjut. berarti terkutuklah orang fasik untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Terkutuk orang fasik kan tadi, fasik itu adalah pembunuh apa yang menerima suap, betul? Oke, ya. Oke. Nah, ini orang yang menerima suap. Lalu Yesus mengatakan di dalam Lukas 24 nomor 44 harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Kita lihat di dalam Mazmur 20:37. Silakan Anda buka. Saya lagi nggak pegang HP satu lagi, Bang. Baik. Cuma satu, Bang. Di Mazmur 37 dikatakan begini, di nomor 30-nya, mulut orang benar mengucapkan hikmat, Ya. ya, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Tuhan ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Nah, orang fasik, pemakan suap, mengintai orang yang benar dan berniat untuk membunuhnya. Ini masuk nggak Yudas di sini? Ya, silakan aja, Bang. Orang benar adalah Yesus, pengkhianat pemakan suap orang fasik adalah Yudas. Data-data nomor 33-nya menerangkan, Tuhan tidak menyerahkan orang benar ke dalam tangan penerima suap. Tuhan tidak membiarkan dinyatakan sebagai terkutuk pada waktu diadili. Berarti pada saat dia disuap, pada saat dia disalib, Tuhan tidak mengatakan terkutuk kepada orang yang benar. Jadi yang terkutuk di atas tiang salib ini sudah pasti bukan Yesus, karena Tuhan mengatakan Tuhan tidak akan mengatakan terkutuk pada saat diadili. Penyaliban itu adalah pengadilan, diadili, dihakimi, dihukum. Ini bukan Yesus. Lalu dikatakan kemudian di data nomor 39, orang yang benar diselamatkan oleh Tuhan. Dia, Tuhan, adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong orang benar dan meluputkan orang benar. Dia, Tuhan, meluputkan orang benar dari tangan yang berkhianat dan menyelamatkan orang benar sebab orang benar berlindung kepadanya. Ini Mazmur 37. Kata Yesus, akulah jalan, akulah benar, akulah hidup. Berarti ketika Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur, ini harus tergenapi. Orang benar diselamatkan, orang fasik menggantikannya. Kita mau kemana? Yang membenarkan penyaliban terhadap Yesus ini siapa? Yang mau supaya Yesus ini disalib itu siapa? Iblis atau Tuhan? Orang fasik mengintai, artinya apa? Yudas ini mengintai Yesus dan berniat membunuhnya. Mazmur 37 nomor 32. Orang fasik, pemakan suap, mengintai orang yang benar, Yesus, dan berikhtiar membunuhnya. Berikhtiar artinya berniat membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangan pengkhianat. Tuhan tidak menyerahkan Yesus ke dalam tangan Yudas. Tuhan tidak membiarkan dinyatakan terkutuk pada saat diadili. Mazmur 37 nomor 33. Lalu hanya pembinasa keji yang bisa mencuci otak orang-orang yang tidak belajar untuk membantah firman Tuhan yang ada di Mazmur 37. Iblis itu lihai, iblis itu pandai sekali menyesatkan orang agar percaya kepada bisikannya. Ya, saya sudah berjuang menyatakan bahwa Nabi kami Isa alaihissalam, Yesus Kristus, bersih dari pembunuhan orang-orang kafir. Tapi saudara ngotot dia harus mati untuk dosa-dosa kami. Ya silakan. Ya Bang, dari tadi Abang udah ngomong panjang lebar. Tadi kan saya udah ngomong di mana. Tadi kan Anda bilang, saya udah kasih nih di keempat Injil tuh jelas.
Ya, tapi dari tadi abang ngomong panjang lebar, muter sana muter sini, comot saya comot sini, tapi nggak pernah ada ngomong bahwa di kitab ini ditulis bahwa Yudas lah, tidak ada. Tapi di kitab kami, di kitab keempat Injil itu ditulis. Bahkan sejarawan juga menulis bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Begitu bang. Gimana itu? Saya ikut itu kalau ada pengakuan Yesus bahwa harus terjadi apa yang tertulis di kitab saudara. Ada nggak pengakuan Yesus? Harus tergenapi apa yang tertulis dalam kitab Lukas, Markus, Yohanes, Matius, Roma, Filipi, Kaliki. Mana? Kalau ada saya ikut. Ada nggak? Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Nah kan, jadi muter-muter lagi bang. Saya cuma minta di mana ditulis. Itu Jangan adalah jadikan Yudas. saya sebagai acuan, abang. Jadikan Yesus. Karena memang nggak ada. Karena memang nggak Yesus ada, Bang. mengatakan apa di dalam Lukas 24 nomor 44? Harus tergenapi